Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatunis Abdullah. Saya dari kelas 11-6. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang biografi Fatimah Az-Zahra. Jadi yang pertama, biodata singkat. Fatimah binti Muhammad dikenal sebagai Fatimah Az-Zahra, adalah putri Nabi Muhammad dan Khadijah yang lahir sekitar 605 sampai 615 Masehi di Mekah. Ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan menjadi ibu dari Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Dengan sebagian riwayat juga menyebutkan Muhsin yang wafat saat kecil. Fatimah wafat sekitar tahun 632 Masehi, beberapa bulan setelah wafat Nabi Muhammad. Selanjutnya, masa kecil. Fatimah tumbuh sebagai anak termuda dalam keluarga Nabi Muhammad. Ia lahir 5 tahun sebelum kerasulan ayahnya, sehingga masa kecilnya penuh dengan perubahan besar ketika dakwah Islam dimulai. Sebagai seorang putri Nabi, ia hidup di tengah komunitas awal muslim yang menghadapi penolakan dan kesulitan, termasuk masa pengepungan dan kesulitan ekonomi. Setelah ibunya Khadijah wafat, Fatimah mengalami kesedihan besar. Nabi kemudian menghiburnya dengan kabar tentang balasan surga bagi sang ibu, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan emosional keluarga ini. Semua itu membentuk latar masa kecilnya yang tidak hanya penuh kasih sayang keluarga, tetapi juga ujian keras. Kehidupan keluarga. Ketika kaum muslim hijrah ke Madinah, Fatimah berada di usia remaja. Setahun kemudian, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib pada usia sekitar 18 tahun. Dalam pernikahan yang mendapat restu Nabi Muhammad dan dipandang sebagai penguatan hubungan kekerabatan dan sosial di antara keluarga yang sangat dekat, pernikahan mereka menghasilkan 4 anak, yaitu 2 putra, Hasan dan Husain, serta 2 putri, Zainab dan Ummu Kulsum. Hasan dan Husain kemudian dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam. Melalui Fatimah, garis keturunan keluarga Nabi terus berlanjut hingga kini. Hubungan keluarga Fatimah dengan urusan politik pasca wafat Nabi juga menjadi bagian penting sejarah. Ia dan Ali menolak mengakui otoritas khalifah pertama, yang berkaitan dengan pandangan bahwa Ali adalah penerus sah Nabi. Sifat dan keutamaan. Fatimah dikenal bukan hanya karena kedekatannya dengan Nabi, tetapi juga karena akhlak dan kemuliaannya. Riwayat menunjukkan bahwa Nabi sering mengunjungi Fatimah terlebih dahulu setelah pulang, serta menegaskan bahwa menyakiti perasaan Fatimah sama seperti menyakiti dirinya sendiri, yang memperlihatkan penghormatan luar biasa terhadapnya. Sikap-sikap seperti kesetiaan, kelembutan, dan keteguhan tampak jelas pada dirinya. Ia hidup di tengah ujian dan kesulitan, namun tetap memegang teguh nilai spiritual dan moral. Julukan-julukan mulia yang disandangnya menegaskan kemurnian, kebenaran, serta kedudukan tinggi di antara perempuan yang sangat dihormati. Semua hal ini menjadikannya sosok contoh yang tidak hanya berperan dalam keluarga Nabi, tetapi juga sebagai panutan religius. Akhir hayat. Fatimah wafat sekitar 6 bulan setelah ayahnya, di tahun 632 Masehi. Wafatnya menjadi bagian dari kontroversi sejarah. Dalam tradisi Sunni, umumnya disebut karena kesedihan setelah wafat Nabi. Sedangkan dalam tradisi Syiah, terdapat penjelasan berkaitan dengan luka akibat peristiwa penggerebekan rumahnya pada masa itu. Keinginan terakhir Fatimah juga disebut agar khalifah tidak hadir dalam pemakamannya, dan pemakamannya dilakukan secara rahasia pada malam hari. Lokasi pasti makamnya sendiri masih menjadi perdebatan dalam beberapa sumber.
Perbedaan narasi ini menegaskan betapa pentingnya peran serta jejak kehidupan Fatimah dalam sejarah dan pemikiran Islam. Keteladanan. Teladan yang bisa diambil dari Fatimah meliputi keteguhan menghadapi ujian, kasih sayang keluarga, dan kesalehan dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah contoh anak yang sangat dicintai dan dihormati, sekaligus istri dan ibu yang menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan spiritualitas. Meski hidup di tengah situasi politik dan sosial yang penuh tekanan, keteguhan menghadapi kehilangan, dukungan terhadap keluarga, dan keberanian untuk tetap memegang prinsip merupakan nilai penting yang bisa diambil dari hidupnya. Selain itu, pengakuan luas atas kemuliaan namanya menunjukkan bagaimana sosoknya dihormati lintas generasi sebagai model moral dan religius. Gelar dan keistimewaan. Gelar-gelar yang populer seperti Ajahra, As-Siddiq, Al-Muhaddisah, Abiha, serta Sayyidat Nisa Al-Jannah dan Sayyidat Nisa Al-Alamin menegaskan keistimewaan yang melekat padanya. Nama-nama ini mengandung makna kemurnian, kejujuran, kemampuan spiritual tinggi, serta kepemimpinan moral di antara wanita. Keistimewaan lain adalah posisi uniknya dalam keluarga Nabi. Sebagai putri Nabi, istri Ali, serta ibu Hasan dan Husain, sehingga dia menjadi pusat jalur keturunan dan dihormati dalam berbagai tradisi. Semua itu memperlihatkan bahwa selain peran personal dalam keluarganya, Fatimah memiliki makna simbolis dan spiritual yang sangat besar bagi umat Islam. Kesimpulannya, Fatimah Ajahra adalah sosok yang penuh makna. Lahir dan tumbuh dalam keluarga Nabi, mengalami ujian berat sejak kecil, namun tetap menunjukkan keteguhan, kesalehan, dan kasih sayang yang mendalam. Kehidupan keluarganya, gelar-gelar kehormatan, serta peran historisnya membuatnya tidak hanya sebagai tokoh penting di masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi berkelanjutan, mendorong nilai keteladanan, moral, dan spiritual bagi generasi berikutnya. Dengan menaruh perhatian pada sisi manusiawi dan religiusnya, kita bisa memahami mengapa ia tetap dikenang dan dihormati luas sampai sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Bila ada salah kata tolong dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.